Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 9 pagi. Kemarin itu nanti hari Kamis ya teman-teman. Jadi satu hari kemudian teman-teman, dan ini berhasil naik. Kemarin itu ada muncul signal di sini ya. Hammer sebelahnya bukan naik, ini muncul aktif signal buy. Saya masuk di situ, SL-nya cukup di sini dan ini berhasil terbang. Tapi teman-teman, banyak dari teman-teman yang mungkin komentar, "Bang, kenapa saya pakai pola candlestick kok masih sering salah?" Nah, salahnya tuh di sini teman-teman. Jadi pola candlestick itu harus dikombinasikan. Oke, buat teman-teman semuanya, sobat trader yang pengen belajar trading secara gratis, teman-teman bisa ikutan edukasi dari broker XM. Namanya adalah Ruang Lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya teman-teman. Caranya gampang, login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat sebelah kiri ya, cari edukasi ruang lanjutan. Di sini nanti akan ada live teman-teman ya, edukasi secara live. Di sini dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai dengan jam 2 siang seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Ini manfaat banget buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar trading secara gratis dari para ahli di broker XM teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading sambil sekalian mau sharing-sharing ke teman-teman ya, seperti biasanya lah kayak gitu. Nah, hari ini teman-teman kebetulan saya buka market dan saya nemu signal yang biasanya juga. Karena teknik saya ya cuman itu aja teman-teman. Pertama zona penting, kedua pola candlestick, dan time frame-nya adalah H4 plus D1. Nah, bicara masalah time frame terlebih dahulu nih teman-teman ya. Hari ini, pagi ini H4 plus D1 itu sama-sama signal buy, dan ini yang saya seneng teman-teman. Ya, coba kita bahas. Di sini untuk H4 itu ada bullish engulfing, turun naik lebih panjang ya, sebelahnya buka naik. 3 candle ini adalah signal buy di time frame H4. Kebetulan di sini juga di zona support ya teman-teman, support terakhir ya. Oke, jadi zona penting plus pola candlestick-nya di H4 sudah masuk ya. Dan di D1 teman-teman, nah D1 itu ada sejenis hammer, tapi atas bawahnya sama, sebelahnya buka naik. Ini juga signal buy. Yang saya tunggu-tunggu tuh yang seperti ini. H4-nya signal buy, D1-nya signal buy. Sekalipun teman-teman pakai pola candlestick aja, tapi kalau H4 plus D1 sama-sama ada pola candlestick yang buy di waktu yang sama, itu biasanya cukup bagus teman-teman. Nah, nanti kita buktiin. Gitu ya. Dan untuk zona pentingnya juga, ini juga masuk di zona buyer juga. Setelah kemarin ada naik ya. Aduh, kepencet apa tadi? Setelah kemarin dia naik dari bawah ya, turun bentuk support ya, naik. Nah, di sini kan bentuk support lagi. Ini kan zona penting juga, teman-teman. Ya, habis ribuan dari support ya, ada signal buy dan H4 plus D1 sama-sama buy kayak gitu. Kalau dilihat dari tren keseluruhan USD CHF ini cukup rendah juga. Jadi cukup bagus ini, teman-teman. Ya, cukup bagus, beneran cukup bagus. Cukup rendah ya. Oke, teman-teman, untuk stop loss-nya cukup di sini aja. Di sini, nggak perlu. Karena ini, ketika D1 ini nanti jadi merah itu sebenarnya sudah cukup bahaya. Nah, sebelahnya hammer yang ini, kalau dia itu sudah menekan di bawahnya, itu jadi signal sell. Daerah sini tuh sudah mulai signal sell, teman-teman. Tapi tak longgarin dikit nggak apa-apa. Longgarin dikit. Nah, kayak gitu. 082128. 082128. Sudah banyak komen dari teman-teman ya, Bang, teknik apa lumayan bagus gitu ya. Sudah banyak yang seperti itu. Ternyata alhamdulillah ya, ada 1, 2, 3 ya, sekitar 5 ataupun sampai 10 ya, tapi nggak banyak juga. Nggak tahu yang lain tuh praktekin atau enggak. Tapi saya ikut seneng ya, saya ikut seneng ketika ada komentar, Bang, ternyata memang beneran valid. Itu berarti memang sudah benar-benar sesuai dengan yang saya lakuin. Nah, terkadang teman-teman ya, teknik saya ini kalau ditiru dan nggak valid itu terkadang masih ada yang kurang. Kadang-kadang apa itu namanya, H4 plus D1-nya nggak searah kayak gitu. Itu menurut saya cukup ini sih, apa ya namanya, cukup nggak jelas gitu ketika H4 plus D1 nggak searah. Contoh nih, ini kan D1 ini kan signal buy ya teman-teman. Ini signal buy. Nah, kalau H4-nya signal sell gitu, itu menurut saya nggak jelas. Nanti bingung gitu teman-teman. Bisa jadi yang lebih kuat adalah D1, bisa jadi yang lebih kuat adalah H4. Tapi beda ceritanya ketika D1 signalnya buy, H4 signalnya
buy juga gitu. Itu jauh lebih strong teman-teman untuk masuk ke market gitu. Tapi ya yang paling penting untuk yang teman-teman masih pemula, akunnya awet dulu ya. Saya sering kali bilang ya, hampir di setiap video saya sering bilang, yang penting akun kalian awet, disiplin dengan stop loss juga. Karena banyak juga komentar dari teman-teman, "Bang, saya sudah profitable 3 bulan tapi habis itu margin call." Berarti ada yang salah. Kalau masih margin call berarti teman-teman nggak pakai stop loss seperti itu ya. Oke deh, nanti kita buktiin ya apakah naik ataupun kena stop loss, karena untuk bulan ini juga belum kena stop loss. Bulan ini masih awal bulan sih, masih 10 hari pertama ya, baru 3 kali entry dan profit semua. Ini entry keempat teman-teman ya. Oke deh, saya skip dulu ya. Ini adalah hari Kamis jam 7 pagi, tanggalnya apain aja seperti biasa, karena saya juga nggak tahu ini bakal diupload kapan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 9 pagi, kemarin itu nanti hari Kamis ya teman-teman. Jadi 1 hari kemudian teman-teman, dan ini berhasil naik. Kemarin itu ada muncul signal di sini ya. Hammer sebelahnya bukan naik, ini muncul aktif signal buy, saya masuk di situ, SL-nya cukup di sini dan ini berhasil terbang. Tapi teman-teman, banyak dari teman-teman yang mungkin komentar, "Bang, kenapa saya pakai pola candlestick kok masih sering salah?" Nah, salahnya tuh di sini teman-teman. Jadi pola candlestick itu harus dikombinasikan ya, biar maksimal. Kalau teman-teman cuma lihat pola langsung diambil, ya bisa maksimal, bisa enggak. Kita juga harus lihat faktor yang lainnya. Nah, kalau saya teman-teman, faktor yang lainnya itu adalah pertama, saya memaksimalkan teknik dengan mengkombinasikan H4 plus D1. Ya, pola candlestick ini kan di D1 ya. Kemarin saya cek di H4 juga ternyata itu ada signal buy juga. Dan saya kombinasikan juga dari zona pentingnya. Oke, ya, di support ya, kemudian dia ada bullish engulfing, sebelahnya buka naik, di situ saya enter buy teman-teman. Gitu, dan kebetulan di satunya juga signalnya buy. Jadi saya masih menggunakan teknik yang sama sebenarnya teman-teman, yakni perpaduan antara zona penting, pola candlestick, time frame H4 oke, time frame D1 juga oke. Bagaimana jika misalkan ya teman-teman cek seperti ini, oke, time frame H4-nya oke Bang, tapi ternyata time frame D1-nya malah candlestick D1-nya merah gitu. Bisa ada kejadian seperti itu, bisa juga. Nah, kalau kayak gitu saya biasanya nggak trading. Atau mungkin di D1-nya bullish kayak gini gitu, pas kemarin tuh. Tapi di H4-nya signal sell. Itu kan dua hal yang berlawanan, H4 di satu, saya juga nggak ambil gitu. Jadi saya benar-benar mencari momentum di mana H4 plus D1 sesuai, selaras kayak gitu. Dan kenapa saya tidak menggunakan time frame kecil? Time frame kecil itu terlalu banyak pola, teman-teman. Coba deh masuk ke M15. Ya memang di M15 ini bisa juga terjadi ya, teman-teman ya. Ini signal buy kan. Mirip hammer atau bullish harami ya. Sebelahnya buka naik, signal buy. Cuman kalau teman-teman lihat doji di sini, ini membingungkan sekali. Sebelahnya ini doji nih, pas lagi naik teman-teman buy, kok turun lagi gitu. Kok turun gitu. Ini doji. Jadi terlalu sering muncul dojinya sehingga nggak berarti apa-apa. Itulah alasan kenapa saya mengeliminasi time frame kecil. Terlalu sering pola candlestick-nya muncul gitu. Kalau kayak gini kan terlalu membingungkan sebenarnya. Ya, terlalu membingungkan gitu. Terlalu banyak. Sehingga saya eliminasi ya. Saya dulu masih menggunakan time frame H1. Tapi di H1 kalau teman-teman lihat secara sekilas aja sudah cukup membingungkan, terlalu banyak juga hammernya, dojinya terlalu banyak. Ya, terlalu banyak muncul, terlalu sering muncul, ya akhirnya banyak yang nggak valid gitu loh. Akhirnya kita terlalu keluar masuk, tapi banyak nggak validnya. Akhirnya lah saya eliminasi menjadi H4 minimal plus D1. Lebih jarang muncul, tapi sekalinya muncul plus zona penting itu bagus sekali. Itulah alasan kenapa sih Bang kok lu ngotot pakai time frame H4 plus D1.
Jadi teknik yang saya share itu ada sejarahnya teman-teman, dari pencarian teknik yang saya lakukan dari pertama kali trading seperti itu ya. Jadi saya buat sesimpel itu tapi dalam gitu pemahamannya. Kalau masalah trendline sih ketelitian kita aja ya teman-teman, apakah tren ini lagi bullish, bearish, kayak itu ketelitian. Kalau masalah zona penting juga ketelitian, kalau pola candlestick itu hafalan. Dan H4 plus D1 itu butuh kesabaran. Kalau semuanya dipadukan ya itu memang bagus gitu teman-teman ya. Oke deh, sekian dulu ya sharing pada kesempatan kali ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.